selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki hari yang baru hari ini, biar setiap kita membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, supaya setiap kita boleh diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh pagi hari ini. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku terima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus. Kau yes Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, ya Tuhan Yesus. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan.
Ya Tuhan, hanya hati kami Tuhan yang kami punya Tuhan Yesus. Yesus, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Ya Tuhan Yesus, terimalah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sebagai anakmu seumur hidup. Sekali lagi mari katakan, hidupku sebagai anakmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai kami Tuhan, inilah persembahan kami, inilah hati kami Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah persembahan kami Yesus. Sembah Tuhan, terus sembah Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh merasakan hadirat-Mu menjamah kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shikirala hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
biarlah masing-masing kita dengan Tuhan pagi hari ini. Mari bawa hati kita kepada Dia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami gak bisa balas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sampai hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terus ajari kami Tuhan, supaya kami terus ada di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih buat pagi hari ini, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau memulihkan setiap kami. Ada sesuatu yang baru yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau berbicara lewat firman-Mu pagi hari ini. Itu akan menjadi bekal bagi kami sepanjang hari ini. Dan kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Dunia boleh melihat ada Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Yang akan terus mengajar kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara yang ada di rumah, dimanapun pagi hari ini sedang menikmati saat teduh, saya percaya Tuhan hadir di sana. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan juga bekerja dan menjamah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau ajak kita renungkan firman Tuhan. Dari kitab Roma 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Roma 10 ayat 12 sampai ayat 13. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita akan baca dari Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita renungkan sama-sama. Biar setiap kita sebagai anak-anak Tuhan kita boleh menerima perbedaan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membedakan suku, agama, latar belakang pendidikan, kaya, miskin, warna kulit, Dia tidak bedakan. Dia datang ke dunia ini hanya satu tujuannya, supaya setiap orang itu boleh diselamatkan. Dia tidak memandang muka. Itu sebabnya pagi hari ini setiap kita yang ada di dalam saat teduh, mari kita renungkan sama-sama. Apakah hari-hari ini kita masih di dalam kehidupan kita sehari-hari masih memandang suku, agama, perbedaan kulit, latar belakang pendidikan, atau nama baik, atau kekayaan? Kalau itu masih ada dalam hidup kita, mari hari ini sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Kita cek kedalaman hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau kita berkata bahwa kita ini mengasihi Tuhan, saya percaya setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan, tapi Dia memulihkan keadaan kita, bahkan berkat Abraham itu juga turun atas kita. Sekalipun pada waktu pertama kali firman Tuhan disampaikan, itu kepada bangsa Israel. Tapi kita juga menerima anugerah yang sama ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus.
Betapa Tuhan itu mengasihi setiap saudara dan saya. Dia tidak hanya memperhatikan umat pilihannya, tapi kita juga menjadi orang pilihannya Tuhan. Kita jauh dari sisi jarak, waktu, tapi kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga menerima anugerah yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia ini supaya setiap orang boleh diselamatkan. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, berarti apapun yang Tuhan lakukan, itu juga kita lakukan. Kita mengasihi Tuhan berarti kita juga meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan lewat firman yang kita baca, saudara. Dia tidak memandang muka, dia tidak melihat latar belakang seseorang, tapi dia bisa menerima apa adanya. Dan dia mati buat jiwa-jiwa, buat saudara dan saya. Sehingga anugerah keselamatan itu juga kita bisa terima. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diberkati. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu juga kita terima sampai hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, berarti setiap kita harus belajar untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita harus bisa menerima perbedaan. Kita tidak memandang muka. Saudara dengar baik-baik. Kalau Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa, berarti setiap kita juga harus bisa mengasihi setiap jiwa-jiwa. Sekalipun mereka beda suku dengan kita. Sekalipun mereka itu beda agama dengan kita. Sekalipun mereka punya latar belakang pendidikan, ekonomi yang jauh berbeda dengan kita. Tapi biar setiap kita, karena kita mengasihi Tuhan, kita juga bisa mengasihi setiap jiwa-jiwa. Ada amin saudara. Karena ini kerinduan Tuhan. Supaya ketika kita ada di muka bumi ini, setiap orang yang ada di sekitar kita, yang ada di negeri, ada di bangsa kita ini, mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Lewat apa? Lewat perbuatan kasih kita. Kita bisa menghargai setiap mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pahlawan-pahlawan iman yang mereka dari negara jauh, dari Amerika, dari bangsa-bangsa, mereka datang ke Indonesia. Salah satu contoh saudara, ada pahlawan iman yang masuk ke Tanah Batak saudara. Liman dan Samuel Munson saudara. Dia lulus sekolah teologi, lalu dia tinggalkan negaranya, dia datang ke Indonesia pada waktu itu bersama dengan istrinya. Hanya satu tujuannya, karena dia ingin mengasihi jiwa-jiwa yang ada di Indonesia khususnya untuk suku Batak pada waktu itu. Dia meninggalkan semua kenyamanan, semua fasilitas yang ada. Bahkan orang-orang yang dia kasih dia tinggalkan hanya satu. Karena dia ingin supaya orang-orang yang ada di Tanah Batak, mereka juga bisa menerima kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Dan sejarah gereja mencatat, mereka menjadi cikal bakal bagi lawatan Tuhan, bagi gereja Tuhan yang ada di Tanah Batak. Mereka mati martir di sana. Bahkan ada beberapa cerita mereka mati bahkan dimakan katanya. Saudara, mereka rela meninggalkan semuanya. Hanya satu, karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Yesus adalah teladan bagi kita. Berarti setiap kita yang hidup sampai hari ini, apapun latar belakang kita, biar kita juga boleh menjadi martir. Orang-orang yang mematikan ego kita. Orang-orang yang tidak hanya mementingkan diri kita, tapi kita boleh membuat apa yang menjadi rencana Tuhan itu terjadi bagi Indonesia secara khusus. Biar pagi hari ini setiap kita mulai berkata kepada Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Biar aku lebih lagi bisa menerima perbedaan apapun yang terjadi di sekitarku. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, saya percaya setiap kita bukan hanya sekedar kita meneladani kasih-Nya Tuhan, tapi setiap kita juga harus bisa menjadi contoh dan teladan. Alkitab berkata, saudara dan saya adalah garam dan terang dunia.
Bagaimana jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, mereka bisa melihat terang itu. Mereka bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa menjadi garam dan terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak pagi hari ini. Biarlah setiap kita, kalau selama ini kita terlalu memikirkan diri kita, bahkan membatasi hubungan kita dengan orang lain. Karena mereka tidak seiman dengan kita, mereka tidak satu suku dengan kita, tidak selevel ekonominya. Tapi biarlah hari ini, setiap saudara dan saya, kita mau berjanji di hadapan Tuhan, kita mau jadi garam dan terang. Sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka boleh merasakan kasih Tuhan lewat tindakan kasih, lewat perbuatan baik. Setiap hal yang kita lakukan itu boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang mereka tadinya tidak mengenal Tuhan, mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, hati mereka terbuka. Dengar baik-baik, garam itu membuat makanan yang tidak sedap itu menjadi sedap. Terang itu membuat yang gelap itu menjadi terang. Ada banyak orang yang buta secara rohani, mereka tidak bisa melihat, memandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tapi Tuhan mau, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, setiap kita harus menjadi terang. Sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Dengar baik-baik saudaraku, Yesus datang ke dunia ini hanya satu tujuannya, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Amin saudara. Mari pagi hari ini kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan ubah hatiku, supaya hatiku seperti hatimu ya Tuhan. Pakai hidupku Tuhan, supaya hidupku ini boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Saudara dengar baik-baik, untuk memenangkan jiwa, untuk membawa Kristus di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, kita bisa menjadi terang bagi mereka. Mereka bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Mereka bisa merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi mereka lewat tindakan kasih kita. Saudara dengar baik-baik, dunia gak butuh teori hari-hari ini, tapi dunia butuh tindakan. Dan jawabannya hanya ada di dalam Yesus, lewat saudara dan saya. Maukah pagi hari ini kita mau berkata, Tuhan pakai hidupku ya Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Supaya hidupku ini boleh berarti bagi banyak orang ya Tuhan. Bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku ya Tuhan. Apalagi saat-saat seperti ini saudara. Ada begitu banyak orang yang takut. Ada begitu banyak orang yang saat ini sedang menderita secara ekonomi. Mereka dalam keadaan tertekan hari-hari ini. Biarlah setiap kita boleh menjadi jawaban. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Mari saudara, saya mau ajak saudara angkat tangan saudara, katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biarlah setiap kita boleh menerima perbedaan. Agama kita boleh beda, warna kulit kita beda, latar belakang pendidikan kita, ekonomi kita boleh beda. Tapi dengar baik-baik, Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa. Biar kehadiran kita di muka bumi ini bukan memisahkan, tapi boleh menyatukan dan membawa setiap jiwa-jiwa untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan mereka percaya kepada Kristus lewat keteladanan, lewat hidup kita. Sehingga setiap mereka boleh berkata bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan pribadi yang mengasihi setiap mereka. Biar pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, saudara dan saya boleh menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang ada sekitar saudara, lingkungan rumah kita, lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Karena mereka adalah saudara kita, mereka adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Mari sekali lagi angkat tangan kita. Kita akan akhiri saat teduh kita pagi hari ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan menjamah, memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, bahkan mungkin sedang dalam perjalanan. Apapun pergumulan mereka, Engkau menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Sertai mereka sepanjang hari ini, biar tangan Tuhan memberkati seisi keluarga mereka, memberkati pekerjaan, usaha. Bahkan kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Biar hati mereka limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.